Jumpa kembali dengan saya Justina Kris, pendamping PKH Kecamatan Sungai Kebelian, Kabupaten Sintang. Kali ini saya akan membuat video tentang pemanfaatan jamban sehat. Video ini dibuat merupakan tugas akhir dari pembelajaran Training of Trainer TOT Stunting 2022 yang merupakan kerjasama Kementerian Sosial melalui Balai Diklat Komisi dengan Tanoto Foundation. Nah, di sini saya akan mengajak KPM saya, atau saya akan menstimulasi kepada KPM saya tentang pemanfaatan jamban sehat. Nah, modul yang saya ambil pada video ini yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Saya ambil adalah sesi 12, pemanfaatan jamban sehat. Nah, sebelumnya yaitu sesi 11 ada CPTS, cuci tangan pakai sabun. Nah, tujuan video ini adalah untuk mencegah stunting. Pada sesi 12 yaitu mendukung pemanfaatan jamban sehat. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita pelajari tentang pemanfaatan jamban sehat. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih itu jamban. Nah, jamban itu adalah tempat pembuangan kotoran manusia, BAB, baik buang air besar maupun buang air kecil, ya, itu harus di jamban. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ada empat yang perlu kita pahami tentang jamban sehat. Yang pertama itu kita memahami pentingnya jamban sehat. Yang kedua, kita mengidentifikasi kriteria jamban sehat. Yang ketiga itu tantangan memakai jamban sehat. Yang keempat adalah mengetahui atau cara mengatasi tantangan menggunakan jamban sehat. Saya akan menstimulasi berapa KPM saya yang bisa hadir di kesempatan berikut ini. Jadi sebagai objeknya adalah KPM berupa objek atau KPM PKH dampingan saya. Lalu kita lihat video saya berikut ini. Selamat pagi Ibu-Ibu. Baik, pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan menstimulasi pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Saya ambil di sesi ini yaitu sesi 12 tentang mendukung jamban sehat. Nah, terima kasih Ibu-Ibu udah hadir di pagi hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berkumpul. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang sesi 11 yaitu cuci tangan pakai sabun. Nah, selanjutnya itu sesi 12 modul 7 kita mengetahui tentang pemanfaatan jamban sehat. Tahu Ibu-Ibu apa itu jamban? Jamban itu adalah WC. Nah, kalau kita sebutnya WC, kalau di sini adalah jamban, sama aja. WC itu apa? Jamban itu apa sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang pemanfaatan jamban sehat. Nah, pada jamban sehat, apa itu jamban sehat? Nah, jamban itu adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, baik, pada sesi ini saya mengajak ibu-ibu yang sudah hadir di sini mengetahui manfaat jamban sehat. Nah, yang pertama itu kita harus
mengetahui dulu jamban sehat itu seperti apa. Itu harus kita ketahui ya ibu-ibu ya. Ya. Saya rasa di sini ibu-ibu sudah mengetahui apa kriteria jamban sehat, mengapa harus menggunakan jamban sehat. Yang pertama yaitu manfaat buang air besar di jamban, yaitu yang tidak mencemari lingkungan. Nah, sebab udara ataupun air. Misalkan kalau kita di sungai nih, buang air besarnya di sungai, otomatis airnya tercemar, jadi mendatangkan penyakit, misalkan kolera, disentri atau cacingan. Nah, itu salah satu kalau makanya kita tidak boleh BAB sembarangan, jadi harus dijamban. Nah, yang kedua itu tidak mencemari sumber air yang ada di sekitar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalkan kalau kita BAB-nya di sungai, nah, itu akan penyakit, misalkan kolera, disentri atau cacingan. Nah, itu salah satu kalau makanya kita tidak boleh BAB sembarangan, jadi harus dijamban. Nah, yang kedua itu tidak mencemari sumber air yang ada di sekitar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalkan kalau kita BAB-nya di sungai, nah, itu airnya tercemar dan mudah mendatangkan penyakit. Nah, yang ketiga itu yang dapat kita lakukan di sini yaitu pemanfaatan jamban sehat. Jamban sehat itu yang pertama itu lingkungan bersih, yang kedua bau berkurang, yang ketiga kesehatan meningkat. Nah, jadi kalau kita jamban kita bersih, jamban kita sehat, otomatis penyakitnya tidak mudah datang. Jadi tujuan kita mempelajari jamban sehat ini adalah untuk mencegah stunting. Nah, ini ada anak-anak juga. Jadi selain gizinya seimbang, kita harus jaga kesehatan biar pertumbuhan anak-anak tidak mengalami stunting. Stunting itu yang kita hindari adalah stunting, yaitu tumbuh kembang anak yang gagal. Jadi tinggi biasa, badannya kecil dari usianya, tingginya rendah, badannya rendah, yaitu tidak sesuai dengan usianya. Itu yang dinamakan stunting. Itu manfaat jamban sehat itu meningkatkan kesehatan, tidak perlu. Jadi kalau kita punya jamban sehat di rumah, kita tidak perlu bisa malam-malam ke sungai, atau kita kan pergi sungai atau malam-malam ke hutan, jadi tidak perlu. Jadi kalau kita punya jamban sehat, kita tidak perlu jauh-jauh. Yang penting jamban yang ada di rumah kita bersihkan, kita misal ada kerusakan, kita segera perbaiki. Nah, itu manfaat dari jamban sehat. Selanjutnya adalah kriteria jamban sehat. Menurut WHO, jamban dikatakan sehat jika memiliki berapa kriteria. Ada yang tahu ibu-ibu jamban sehat seperti apa? Yang pertama yaitu mencegah kontaminasi kebersihan air. Nah, yang kedua adalah mencegah kontak antara manusia dan kotoran. Yang ketiga adalah membuat kotoran tersebut tidak dapat dihinggapi serangga atau binatang lainnya. Nah, kalau jamban kita tidak sehat, otomatis binatang itu mudah masuk karena ada bau yang tidak sedap di dalamnya. Nah, itu. Kemudian proses duduknya dengan baik dan aman bagi pengguna. Jadi jangan misalkan kita ala kadarnya nih kita buat WC, tapi harus yang standar, yang aman juga gitu kan. 5 yaitu syarat jamban sehat. Jadi sedikit ini karena kita juga ada ibu-ibu yang bawa anaknya, jadi ya seperti ini dari sumur air, dari air bersih kita. Jadi tidak boleh dekat-dekat. Misalkan ini sumur air kita, nah ini perumahan kita, jadi harus jauh, minimal jaraknya adalah 10 atau 15 meter ya, ini untuk menghindari pencemaran air yang kita konsumsi atau air bersih. Yang kedua itu kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Nah, ini kalau jamban kita bersih, kita bersihkan terus, jadi tidak ada binatang ataupun yang masuk ke jamban kita. Yang ketiga itu lantainya kedap air dan landai, jadi biar supaya airnya tidak tergenang. Jadi kalau lantainya landai, ya otomatis airnya langsung mengikuti lantainya, jadi tidak menggenangkan air. Yang keempat itu dilengkapi dengan dinding dan atap. Nah, dinding dan atap ini yang serta cukup penerangan, jadi jangan gelap-gelap. Nanti kalau ke WC gelap-gelap kita bisa jatuh atau tergelincir ya. Nah, selanjutnya yaitu tersedia ventilasi udara. Nah, jadi kalau WC itu jangan dibuat pengap, jadi harus ada ventilasi udara. Jadi kalau pengap itu kita sendiri juga sesak berada di dalamnya kan.
Ya, selanjutnya yaitu tersedia air bersih, baik air, sabun atau pembersih lainnya di dalam WC supaya WC kita itu sehat, supaya jamban kita itu sehat tadi. Nah, yang ketujuh itu misalkan ada kerusakan, nah segera kita perbaiki. Misalkan ada lantai yang bolong-bolong nih, ya, jadi segera kita perbaiki supaya lantainya baik gitu ya, supaya lantainya tidak berbahaya untuk kita. Nah, selanjutnya di sini juga kita diminta untuk mengetahui cara memelihara jamban sehat. Ada yang tahu ibu cara memelihara jamban sehat kalau di rumah gimana ibu? Lantai jambannya harus selalu bersih, ya betul, disikat, disiram. Nah, tidak ada genangan air. Yang kedua itu bersihkan jamban secara teratur sehingga tidak ada kotoran. Misalkan kita boleh nih di keluarga ada bapak, ada ibu, ada kakak-kakak, ada adik-adik. Misalkan gantian hari ini siapa sih yang bersihkan ini? WC, apalagi anak-anak kan yang udah usia SD, ada kelas 4 atau kelas 5 boleh kita ajak untuk membantu ya. Selanjutnya yaitu di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat, jadi jamban kita harus tertutup. Jadi misalkan ataupun ada anak-anak kita nih harus mau BAB, nah misalkan jadi harus kita ajarkan untuk menyiram, untuk membersihkan supaya jamban yang kita gunakan itu tetap sehat gitu kan. Nah, itu adalah cara memelihara. Terus yang ketujuh itu misalkan gimana sih memiliki jamban sehat. Kita kan KPM kita ini kan makanya dia menjadi KPM PKH bukan berarti dia tidak mampu benar, bukan berarti dia mampu. Nah, saya nih pengen buat jamban sehat tapi kendalanya biaya, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita dianjurkan misalkan ada berapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama misalkan arisan jamban. Nah, misalkan ada ibu PKH di Desa Balai Agung sini ada 18 orang. Misalkan kita adakan arisan. Nah, selanjutnya ini si ibu ini, selanjutnya ibu ini. Nah, jadi terkumpul untuk biaya membuat jamban sehat. Bisa juga kita mengusulkan misal ada bantuan dari pemerintah atau desa atau kesehatan. Biasakan dari desa ada bantuan kloset. Nah, jadi bisa kita mengusulkan untuk mendapatkan bantuan jamban sehat. Nah, ada pertanyaan ibu-ibu tentang jamban sehat? Apakah sudah paham? Kalau mau bertanya, boleh bertanya di sesi tentang pemanfaatan jamban sehat yang ini. Mungkin ada yang bertanya, ibu? Oh, paham. Baik, kalau udah paham, kita tutupkan sampai di sini. Terima kasih ibu telah hadir di pertemuan kelompok ini. Ada walaupun hanya beberapa yang hadir karena undangan untuk pertemuan kelompok kali ini agak mendadak karena ini untuk tugas akhir video training of trainer TOT stunting 2022. Nah, kenapa kita adakan sesi ini? Kita mengetahui pentingnya jamban sehat. Jadi setelah saya paparkan ini tadi supaya ibu-ibu mengerti jamban sehat itu seperti apa yang harus kita lakukan bila ada kerusakan. Nah, jadi harus segera kita perbaiki. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang hadir di sini.